Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita, ya kita katakan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan masih di dalam tema yang sama, bagaimana kita ini membangun hubungan, relasi yang sehat dengan Tuhan. Tapi hari ini subtemanya adalah penghalang-penghalang di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kita semua rindu pasti punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi ya percayalah selalu ada penghalangnya. Ya, tidak mungkin iblis itu mau berdiam diri kita dekat dengan Tuhan. Ya, yang pertama pasti iblis tidak akan senang, lalu dia akan memakai berbagai cara untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan dari gereja adalah Yesaya 59. Kita baca mulai dari ayat yang pertama, Saudara ya. Yesaya 59 ayat 2 sebenarnya, tapi saya pengen kita baca satu perikop. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak untuk dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua berkata di sana, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat yang pertama coba kita balik dulu ke ayat yang pertama, Saudara. Mari kita pahami bersama. Saya banyak menemukan orang Kristen yang berkata, Bu, saya itu udah doa loh. Saya itu udah puasa loh, Bu. Saya itu sudah melakukan ini dan itu. Tapi kenapa saya belum menerima jawaban? Yang pertama yang harus kita mengerti, firman Tuhan, Alkitab berkata Tuhan tetap Tuhan. Dia berkuasa, yes. Dia sanggup menjawab doa kita, amin. Dia sanggup mengubah keadaan kita, pasti. Makanya firman ini berkata sesungguhnya Tuhan tuh gak pernah berubah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ya, dia sanggup menjamah, dia sanggup melakukan segala perkara yang dia mau. Ya, dan dikatakan tangan Tuhan tuh tidak kurang panjang untuk menyelamatkanmu dari segala dosa, dari segala pergumulan, segala tantangan. Dan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sekalipun banyak orang Kristen tuh yang gak tahu diri, sorry ya. Ya, Tuhan tuh gak denger-denger doa saya. Tuhan mau dibilang tuli loh. Saya tuh yang pertama marah kalau ada orang Kristen yang bilang, Tuhan tuh gak denger loh Bu doa saya. Saya mau tanya, Tuhan denger gak? Enak aja ngomong Tuhan gak denger. Tuhan itu denger. Jangan pernah ada yang bilang Tuhan tidak mendengar doa saya. Saya baptis ulang, saya rendam 20 menit. Ya, marah saya kalau dibilang Tuhan tidak mendengar. Tuhan itu telinganya gak kurang panjang. Bahkan di dalam hati pun yang kita ngomong di dalam hati Tuhan mendengar. Jadi jangan bilang Tuhan tidak dengar, Saudara. Belum engkau ucapkan saja masih dari hatimu Tuhan mendengar suara hatimu. Bahkan enggak usah suara hati, Alkitab bilang bahasa air mata juga Tuhan tahu. Jadi mulai hari ini jangan bilang Tuhan tidak dengar doa saya. Seringkali kita orang Kristen salah ngomong. Tuhan belum dengar. Enak aja Tuhan belum dengar, Tuhan tidak mendengar, apalagi gitu ya. Ayat ini berkata, coba kita kembali, ya sebenarnya bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan juga bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Dia tetap mendengar, tetapi ayat yang kedua berkata di sana apa? Sesungguhnya apa? Ayat yang kedua tolong, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Saudara dikatakan di sini, nah kalau orang mau berdoa sebesar apapun engkau mau berdoa, mungkin disertai dengan doa puasa, kalau hubungan kita terpisah dari Tuhan, maka percuma. Makanya saya melihat banyak kehidupan orang Kristen tuh gak berubah-berubah. Keadaannya stuck di situ. Dia pede, dia pikir dia ke gereja tiap minggu, dia berdoa, dia melakukan mungkin persembahan, perpuluhan, dia pikir Tuhan udah seneng.
Ternyata dia tidak sadar, dia tidak tahu, dia begitu pede mengatakan Tuhan beserta dia, ternyata Alkitab berkata dia dengan Tuhan hubungannya terpisah. Lah kalau hubungan terpisah mau apa saudara? Ya, yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu, kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Apalagi merasakan pertolongannya, merasakan penyertaannya, tidak mungkin. Dan yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Hal pertama yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu rusak adalah kejahatan. Sehingga itu yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita dan dia tidak mau menjawab doa kita ialah karena segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara, jangan anggap enteng dosa itu. Sekarang ini yang namanya dosa itu mulai dikurang-kurangi bobotnya. Orang sekarang banyak hidup kompromi dengan dosa. Karena mereka pikir biasalah. Nggak usah terlalu kudus-kudus lah hidup ini. Banyak orang mulai kompromi dengan dosa sehingga mereka berpikir dosa itu ya sesuatu yang biasa. Saudara, dosa itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam diri manusia. Kenapa Yesus turun dari sorga? Kenapa dia datang untuk mati, disiksa, mencurahkan darahnya? Kan cuma untuk satu hal. Untuk apa? Membereskan hidup kita ini dari dosa. Karena itu jangan anggap enteng dosa dalam hidup kita. Mungkin ada yang berkata, saya tidak selingkuh loh Bu. Saya tidak berzinah loh Bu. Tapi engkau masih punya kepahitan di hati. Engkau masih iri hati terhadap orang. Ya, omongannya itu seringkali omongan yang pahit kepada orang. Ya, bahkan cara berpikir kita seringkali melihat orang. Ya, dan kita suka tersinggung, kita suka marah, itu juga semua dosa-dosa yang harus kita bereskan dari hidup kita. Dosa itu ada jenisnya, ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Ada dosa yang mengikat, ada dosa yang hanya kejatuhan. Dosa itu yang kelihatan, ya kalau dosa kelihatan itu ya enaknya apa? Orang bisa tegur kita kalau dosa yang kelihatan. Ya, misalnya ya kita pemarah atau kita ada orang ya yang bersinah, selingkuh itu kelihatan. Nanti ada temennya yang tahu diomongin, kamu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Saya tuh kalau lihat-lihat kamu itu kayaknya pemarah banget ya, salah dikit marah. Ya kok kamu tahu bilang gitu ya, saya lihat lah orang dari kamu itu marah, kita masih bisa ada yang tegur. Orang terdekat kita. Tapi kalau dosa yang tidak terlihat dan biasanya orang tidak menyadari dosa yang tidak terlihat itu. Di sini loh, di dalam hati. Hati yang pahit, iri, dengki, ya lihat orang matanya udah kayak gini. Nah ini dosa ini. Ini dosa saudara. Jangan pikir itu enggak dosa, memang cuma mata yang begini. Tapi itu dari hati yang jahat. Suka lihat orang susah. Ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu dosa. Ya, kalau lihat orang senang dia susah. Tapi kalau lihat orang susah dia senang. Ini dosa saudara. Mari kita hari-hari ini, saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara apa itu dosa. Karena saya percaya anak kecil itu enggak usah diajari cara dosa ini bukan, enggak. Dia dengan sendirinya akan tahu. Ya, anak kecil itu kita enggak usah ajari cara bohong. Dengan sendirinya dia pintar bohong. Tapi dia tahu enggak bohong itu dosa? Tahu. Kenapa begitu? Karena Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati manusia. Jadi manusia melakukan dosa itu dia pasti tahu ada tuduhan di hati. Kalau anak kecil kita nggak usah ajarin nyolong, nanti dia bisa nyolong sendiri duit kita. Tapi waktu dia nyolong ada rasa berdosa nggak? Ada, saya dulu belum kenal Tuhan Yesus, saya kalau nyolong uang mami saya, papi saya. Ya saya takut, ada rasa takut, ya tapi saya tetap ambil juga. Tapi habis itu takut, kenapa? Waktu saya masih kecil, saya masih SD,
Saya udah tahu itu dosa, saya tahu itu salah. Dan saya kadang menyesal melakukan itu, tapi besok saya ulangi lagi. Kenapa? Karena saya terikat. Nah, ada dosa kejatuhan, ada dosa keterikatan. Orang kena roh persinahan contoh, ya percabulan. Roh persinahan percabulan itu nggak usah bicara kita selingkuh, kita ke tempat pelacuran atau kita melakukan hubungan dengan orang lain, nggak usah. Nonton film porno, itu roh persinahan nggak? Ya. Tapi saya mau tanya, itu bisa kejatuhan dan juga bisa keterikatan. Ya, kejatuhan contohnya. Sekarang itu kan dosa itu hanya sejauh mata kita nih di HP kita ini kan. Banyak sekali dosa kan. Ya seperti yang saya bilang, saya mau bikin khotbah kaki Dian. Saya klik di Google kaki Dian, yang muncul Dian punya kaki. Ya, itu yang muncul Dian punya kaki semua, wah mulus-mulus. Ya, sekarang tinggal kita nih mau klik Dian punya kaki atau kaki Dian. Atau kakinya Dian. Benar apa benar? Ya, kalau saya tetap otak saya ya positif karena ada firman, ya saya lewatin itu. Saya nggak mau, saya klik kaki Dian. Tapi kalau orang yang masih mau main-main, tidak kuat di dalam firman, rohnya nggak kuat, ya dia coba-coba klik kakinya Dian. Nanti begitu klik satu kakinya Dian, keluar kaki-kaki yang lain. Iya enggak bapak-bapak? Nggak usah pura-pura bego. Tapi nggak usah angkat tangan juga. Nanti malu ya. Akhirnya ada orang saat itu ketika dia klik terikut emosi perasaannya, dagingnya terpancing, dia ikuti. Lalu dia terjerumus menonton film porno. Hari itu saya mau tanya, dia jatuh atau terikat? Jatuh dulu, jatuh, belum terikat. Baru jatuh. Nanti besok dia, nah ini loh saudara, film porno itu begitu sekali masuk dia tuh merasuki pikiran. Merasuk sel-sel di otak. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang otaknya udah rusak. Kenapa? Karena mereka itu nonton film porno sehingga membuat itu dia teringat terus di alam bawah sadar. Kakinya Dian tadi. Lalu akhirnya besok, haleluya. Nggak usah kaget ya, biasa saja ya, namanya juga orang bersin, nggak usah dilihat. Kepo loh. Ya saudara, lalu besok itu setan datang ditambah dengan daging. Setan bilang, kemarin kamu nonton kakinya Dian bagus loh. Masih ada kaki-kaki yang lain. Ada kakinya Susi, kakinya siapa lagi? Ya, kamu kalau mau lihat jangan bilang Debbie loh ya. Ya, nanti kalau kamu mau lihat ada, coba klik lagi yang kemarin itu. Tadinya awalnya kejatuhan. Kalau orang rohnya kuat, mungkin dia bisa jatuh satu saat. Jatuh, tapi dia bertobat. Tuhan ampuni Tuhan, kemarin kenapa saya masih lihat film begitu Tuhan. Ampuni, kuduskan aku. Dia baca Alkitab. Dia berdoa, dia dengar lagu-lagu rohani, dia bangun rohnya kembali. Itu orang yang sadar, tapi orang yang tidak sadar besok dia cari lagi tuh kakinya Dian. Dari satu kali, ya besok jadi 2 kali. Nanti sehari bisa 2 kali. Bertambah jadi sehari 3 kali. Ada yang sehari sampai 6 kali, ada orang konseling sama saya, Bu. Saya nonton film porno sehari bisa sampai 6-7 kali, Bu. Saya bilang sebentar lagi kau gila. Sakit jiwa kau. Terusin aja. Iya Bu, makanya saya mau bertobat Bu. Saya tahu itu dosa, keluar dari situ. Tapi kayaknya berat jerat itu. Nah ini gara-gara 1 kali kita biarkan daging kita. Ya, jadi handphone ini bisa menjadi alat untuk setan, tapi juga bisa kita pakai menjadi alat buat Tuhan. Saya untuk belajar khotbah, orang bilang gini, Bu, ya kenapa Ibu nggak pakai Alkitab? Bukan apa-apa. Yang pertama mata saya udah buram baca Alkitab. Ini kan menyala ya, jadi kita baca itu apalagi kalau kita tandai biru, tulisannya itu jadi berubah putih, dasarnya biru, di mata itu nggak sakit, kita bisa baca. Lalu saya mau cari ayat, misalnya saya mau khotbah duduk di situ, tiba-tiba Tuhan ingetin bicara tentang kemurnian.
Saya tinggal buka konkordansi Alkitabnya, saya ketik kemurnian di Alkitab, keluar semua ayat tentang kemurnian. Jadi saudara, alat ini bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi selanjutnya juga bisa kita pakai untuk jadi kerajaan setan di hidup kita. Tinggal tergantung di tangan siapa dia berada. Amin apa amin? Ya, handphone yang sama, barang yang sama di tangan orang yang terikat dengan film porno tiap hari buat nonton film porno. Tapi di tangan saya handphone ini menghasilkan khotbah-khotbah yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah sekarang kan kita yang memilih. Kenapa engkau serius? Hanya harus serius dengan dosa. Yang pertama tadi ayat ini sudah berkata, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Nah saudara bayangkan kalau hidupmu terpisah dari Allah, ada damai enggak? Enggak mungkin, stres kau. Orang yang terpisah dari Tuhan tuh stres. Paling enak tuh hidup dekat dengan Tuhan. Paling enak tuh saya nih paling enak, nyanyi sedikit nangis. Merasakan Tuhan, baru nyanyi refnya toh udah air mata keluar. Mau di mobil, mau di pesawat, mau di mana aja. Ya udah. Di atas pesawat kemarin saya terbang dari Palangkaraya ke sini, goyang terus pesawatnya, anginnya kenceng. Lalu roh ketakutan mulai muncul. Ini kalau tiba-tiba pesawatnya jatuh, jangan bilang pendeta enggak ada pikiran gitu, ada. Karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, jangan samakan dengan pisau belati. Iya, anginnya kenceng, tapi saya yang harus memutuskan, saya mau biarkan saya dikuasai roh ketakutan atau saya ambil alih. Begitu roh ketakutan muncul, ya ini iblis ngomong gini, ini goyangnya gak biasa loh, biasanya tuh goyang sedikit aja diem. Ini kok dari awal sampai akhir goyang terus dari Palangkaraya. Lalu saya bilang gini, iblis hidup mati saya tuh di tangan Tuhan. Saya percaya hidup saya di tangan Tuhan, kalau udah waktunya mati ya sudah, kalau belum ya saya tidak akan mati. Saya langsung naikkan pujian. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Di atas pesawat saya mulai nangis, ngalami hadirat Tuhan. Kau yang jadikanku berharga di matamu. Masih goyang, tetap goyang pesawatnya, tapi saya udah gak ngerasain goyangannya lagi karena sudah ketutup dengan hadirat Tuhan. Saya sudah nangis di pesawat, saya sudah menyembah Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Udah hadirat Tuhan penuh. Indah gak ikut Tuhan? Indah. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, makanya saya tuh banyak ngomong, orang datang konseling, Bu, saya kok gak pernah rasain Tuhan ya Bu. Saya udah doa, saya udah gini, gak bisa loh Bu, saya jauh dari Tuhan. Ya coba koreksi. Jangan sampai ada dosa yang akhirnya menyebabkan engkau terpisah dari Tuhan. Jangankan berharap mengalami mujizat. Kita ngalami hadirat Tuhan aja udah susah kalau hidup kita terpisah dari Tuhan. Apalagi mengalami mujizat. Jauh saudara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa hari ini, cek di hidup kita. Karena ayat ini berkata, dosamu, kejahatanmu lah yang memisahkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya, dan dosamu itu yang menyebabkan dia tidak mau mendengar. Tuhan tuh mendengar tapi dia gak mau jawab. Kenapa? Karena ya dosamu itu yang menjadi penghalang. Karena Allah itu kudus, kita berdosa gak mungkin bisa bersatu. Ayat yang ketiga berkata di sana, ayat yang ketiga kita baca, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Saudara, dosa itu selalu hukumnya maut. Kita kemarin nih lagi diramekan bangsa kita ini ya, kasusnya Polri, kasusnya TNI. Polri tembak-tembakan, katanya istrinya dilecehkan. Ini persis kisahnya Yusuf dan Potifar. Tapi hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Kita juga bingung, sebenarnya kan sudah ada orang-orang yang tahu di situ. Kenapa orang-orang yang gak dipanggil? Ya coba kalau saya yang jadi penyelidiknya. Udah ketemu langsung itu yang bersalah. Tapi ya itulah namanya juga
Ya, jangan sampai di bangsa kita ini hukum kehilangan kekuatan. Kita perlu berdoa, saudara. Balik-baliknya semua tentang perselingkuhan. Ternyata, oh ini jenderalnya selingkuh sama ini, ininya selingkuh sama ini. Aduh ribet deh saudara urusan dosa ini. Belum lagi yang TNI suruh bunuh istrinya, membayar uang 120 juta, 4 orang dibayar suruh tembak di kepala. Kenapa? Karena punya selingkuhan. Tapi ini sih agak-agak mending, orangnya dicari, menghilang. Tiba-tiba mati sendiri. Nggak usah ditembak, mati udah mati sendiri. Kenapa? Bunuh diri. Apa yang dihasilkan dari dosa? Maut, kebinasaan. Jangan bermain-main dengan kenajisan, percabulan. Buang itu jauh-jauh dari hidup kita, perselingkuhan. Saudara, kita sungguh-sungguh harus berdoa buat aparat-aparat di negeri ini. Supaya ada roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Enggak peduli mau Kristen mau bukan Kristen, tidak bisa menjadi berkat. Kita perlu berdoa menangis sama Tuhan. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau yang bagian aparat yang penegak hukum aja sudah tidak ada hukum di dalamnya. Ya, saudara, Alkitab firman Tuhan berkata kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa menimbulkan noda bangsa. Jadi dengan kata lain saya mau bilang kalau kita hidup dalam kebenaran maka Tuhan juga akan mengangkat derajat hidup kita. Karena kebenaran itu mengangkat derajat hidup seseorang. Derajat hidup kita, derajat hidup keluarga kita. Bahkan firman Tuhan bilang kebenaran ya mengangkat derajat, meninggikan derajat sebuah bangsa. Kita berdoa supaya Indonesia ini saudara. Aduh saudara ya, benar-benar loh saya tuh gregetan lihat Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berperkara. Ingat bangsa Israel, waktu mereka hidup dalam kenajisan, percabulan. Lihat Sodom dan Gomora, jangan sampai itu terjadi. Tuhan itu murka dengan dosa saudara, jangan anggap enteng. Sampai satu kota Sodom dan Gomora dihancurkan, dibinasakan, kenapa? Dosa. Terjadi perselingkuhan di situ, homoseksual, lesbian. Untung Citayam sudah bubar. Kalau enggak itu tiap hari. Sebentar lagi udah mau berkibar bendera LGBT di situ. Kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini saudara. Nanti kalau sudah dianggap biasa, ya udah jadi biasa. Ada seorang ibu yang berkata gini, Bu Debi doakan ya Bu sungguh-sungguh dunia ini. Kenapa? Sekarang di Amerika boleh menikah kan, pasangan mau laki perempuan, mau perempuan sama perempuan, perempuan laki-laki sama laki-laki boleh menikah. Di Jerman ini lebih gila lagi Bu hukum yang baru keluar. Anak sama papa boleh nikah, papa sama anak boleh nikah, mama sama anak boleh menikah. Tidak ada yang boleh menentang siapapun yang mau nikah. Dia bilang untung ya ibu hidup di Indonesia ya Bu, saya tuh pengen loh hidup di Indonesia. Saya bilang di Indonesia rohnya begitu sudah banyak. Benar nggak? Lihat saja ya, bapak perkosa anak kan cuma karena banyak yang tidak terbuka kan. Di Indonesia saya bilang rohnya banyak yang begitu. Homo, lesbi banyak. Tuh cuma undang-undangnya belum disahkan. Tapi rohnya begitu tetap Bu. Ya banyak sekarang saudara, orang-orang yang kita lihat normal ternyata sekarang, ya anak saya bilang mam teman saya itu jadi lesbi, dulu normal, sekarang pacaran sama perempuan. Kita lihat saudara, dosa itu bekerja luar biasa loh. Makanya saya berdoa saudara ya, Tuhan bilang kita nih berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini. Tapi kita melihat tuh ya TNI-nya itu, dia habis suruh bunuh istrinya, ngajak selingkuhannya lari, selingkuhannya enggak mau. Karena dia nggak mau terikut-ikut di kasus itu. Begitu nggak mau, ya si Pak Muslimin ini pulang ke rumah orang tuanya, minta maaf. Setelah minta maaf, minum racun. Ditemukan mati bunuh diri, sudah berbusa di kamar orang tuanya. Apa yang dihasilkan dosa? Dosa itu tidak akan menghasilkan apa-apa, apalagi damai sejahtera. Orang yang hidup dalam dosa nggak mungkin hidupnya damai. Dengar baik-baik, kenapa Tuhan mau kita ini buang semua dosa? Supaya hidupmu itu damai. Yesus sudah kasih kita ini damai.
Yesus bilang, aku tinggalkan damai sejahteraku padamu. Damai itu melampaui segala akal pikiranmu. Tetapi dosa itu adalah pencabut damai sejahtera. Makanya jangan hidup dalam dosa. Bapak-bapak yang punya kepahitan, engkau hidup pahit itu tidak akan damai hidupmu. Yang pahit sama anak, pahit sama menantu, ya pahit sama semua orang, pahit. Sama keluarga pahit. Ya, jangan saudara. Mari kita hidup Tuhan. Kalau ada di hatiku ini sesuatu yang belum berkenan, engkau masih melihat ada kepahitan, ada apapun, Tuhan ambil itu semua dari hidupku. Aku mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biar itu saudara yang akan menjadi kita ini, membawa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kita baca ayat yang selanjutnya. Di sana dikatakan, ya, kenapa Tuhan tidak menjawab? Ya tadi dikatakan karena tanganmu penuh darah, ya, dan tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, Tuhan bilang bangsa ini. Dan tidak ada penghakiman dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Kita berdoa jangan sampai ini terjadi di atas bangsa kita saudara. Ya, sungguh-sungguh kita bawa bangsa kita. Orang mengajukan pengaduan dengan alasan yang ya tidak benar, ya semua sudah tidak ada yang benar. Tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh, orang mengandalkan kesia-siaan, bayangkan. Mengucapkan dusta, jangan suka bohong, itu juga dosa. Nah ini bohong ini, ya mungkin kita pikir bohong-bohong itu biasalah. Suami jangan suka bohong sama istri, amin. Amin bapak-bapak. Gak ada amin loh bapak-bapak ini. Ya, berarti di sini semua bapak-bapaknya sudah luar biasa ya. Ibu-ibu juga jangan suka bohong kepada suami. Ya, dalam masalah apapun, dalam masalah uang, dalam masalah apa. Ya, kita jaga rumah tangga kita. Ya, sampai ada ibu-ibu yang ngomong, wah suami saya itu bu, jangankan saya colong duitnya. Saya ini ke pasar aja dia gak pernah kasih saya uang. Sampai dia temenin saya kalau ke pasar bu. Jadi beli telur 1 kilo yang bayar dia. Karena dia takut saya mau ambil uangnya. Orang di pasar pikir gini, ibu luar biasa suaminya setia banget ya. Bukan setia bu, dia takut duitnya saya colong. Jadi biar beli telur dia anter. Karena harus keluar dari kantongnya, suami yang begini bertobat. Pelit itu juga dosa. Alkitab bilang orang pelit tidak masuk surga. Amin bapak-bapak. Jangan pelit-pelit ya. Lalu dikatakan yang berikutnya saudara, ayat yang kelima, dikatakan mereka menetaskan telur ular beludak ya, dan menenun sarang laba-laba. Waduh, siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ya ditekan pecah keluarlah seekor ular beludak. Ini tentang akibat-akibat dosa yang kita nggak tahu, tapi di alam roh seperti itu saudara. Orang yang hidupnya suka bohong, suka berdosa, engkau sedang mengandung kelaliman. Satu saat engkau akan ya menetaskan telur ular beludak, yaitu kayak yang bunuh diri. Selingkuh tadi awalnya cuma karena selingkuh. Selingan indah keluarga utuh. Katanya Pret. Nggak ada selingan indah keluarga utuh. Selingkuh. Maunya selingannya indah tapi keluarganya tetap utuh. Nggak ada begitu. Dosa tetap dosa. Tadinya dari awalnya selingkuh. Lama-lama bayangkan loh sampai pengen membunuh loh. Coba tega sekali saudara. 120 juta harga istri nyawanya loh. Sampai orang yang mau nembak itu tidak tega. Harusnya ditembak di kepala, disuruh sama suaminya. Dia nggak tega waktu udah beginiin pistolnya. Akhirnya turun ke bawah. Nggak jadi di kepala. Bayangkan saudara, pembunuh bayarannya aja tidak tega loh. Suaminya tuh tega. Akhirnya mati dengan cara dia yang maut yang ikuti dia. Tadinya dia pikir dia mau bunuh istrinya.
untuk dapatkan maut. Makanya saya selalu bilang kalau belum waktunya mati tidak akan mati. Ya, biar sudah bunuh mau dicoba dengan 120 juta, belum waktunya Tuhan mati, tidak mati. Malah yang melakukan dosa suaminya yang selingkuh, ini yang diikuti roh maut. Iblis itu pengen kalau orang berdosa itu langsung mati. Supaya masuk dalam kerajaan neraka. Untung Alkitab bilang, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Tapi ya kalau dia mau mati sendiri ya udah minum racun dia. Langsung neraka tuh jalan tol. Lihat buah dari dosa, upah dosa ialah maut. Jangan main-main saudara, karena iblis itu ini yang dikatakan di sini. Menenun sarang laba-laba, menetas dia mengandung kelaliman, menetaskan telur ular beludak. Ya satu aja ditekan pecah, keluar seekor ular beludak. Hati-hati, dosa kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, di sana dikatakan, sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Apa artinya? Dosa itu tidak akan berguna apa-apa. Tenunannya tidak dapat dipakai, ya tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dosa ditenun dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Artinya apa? Dosa itu tidak ada gunanya dalam hidup manusia, itu enggak ada. Yang ada itu malah dikatakan di sana, ya satu saat akan menetas, membunuh kita sendiri. Karena memang banyak orang Kristen yang setiap hari Minggu duduk di gereja, tapi mereka enggak tahu karunianya itu apa. Ya, jadi tidak pernah dikembangkan dan mereka tuh pikir bahwa kita ini hidup hanya hidup lalu kita mati dan tidak ada apa-apanya. Padahal kita lupa Bapak Ibu. Ya, ada peribahasa berkata gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan utang. Jangan sampai kita ini hidup, kita mati hanya tinggalin utang. Ya, sebelum mati semua utang lunas, amin. Kok aminnya sedikit ya, berarti yang utang sedikit ya. Sudah semuanya cash ini di sini ya. Bapak Ibu, marilah kita ini berdoa supaya ketika kita mati, kita meninggalkan kenangan karena semasa hidup kita sudah mengembangkan karunia. Setiap orang yang terlahir di dunia ini itu pasti punya karunia. Tidak ada yang terlahir dengan tidak punya. Makanya harusnya setiap orang tidak bisa berkata gini, saya kan gak bisa apa-apa Bu. Ya saya ini gak punya karunia apa-apa. Karunia saya cuma makan tok. Itu bukan karunia ya. Itu makan tuh memang sudah dari sananya. Jadi kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Yuk mari kita buka bersama langsung saja. 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 kita baca. 1 Petrus 4 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Jadi saudara, kita ini semua terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bukan hanya pengurus yang baik di gereja. Tidak semua kita terpanggil jadi pengurus di gereja. Dan memang tidak usah semua mau jadi pengurus di gereja. Nanti kacau kalau semua mau ngurus ya. Tapi kita semua kata firman Tuhan terpanggil menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Dengan cara apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kita ini semua punya karunia dan kita harus jadi pengurus yang baik. Ayat yang ke-11 berkata, baca sama-sama. Jika ada orang yang berbicara,
Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita mengaktifkan semua karunia yang ada dalam diri kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk hidup, kerja, mati. Ada yang harus kita lakukan dengan karunia. Tadi dikatakan kalau ada orang yang diberi karunia untuk berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu, untuk berbicara itu juga perlu karunia. Semua orang bisa ngomong, tapi karunia itu berbicara tidak semua orang punya. Makanya ada yang namanya sekolah public speaking. Ya, itu di situ melatih orang-orang yang punya karunia berbicara, dia semakin diasah karunianya itu supaya kalau dia berbicara itu semakin tertata. Kemarin contohnya saya dengar, cuma lewat saja di IG saya dengar. Ada yang ngajar gini, kalau engkau pingin jadi pembicara, seorang public speaking yang baik, engkau berbicara itu harus dengan senyum. Karena suaranya itu akan terdengar beda. Jadi saudara bayangkan kalau saya khotbah, saudara-saudara, kita ini semuanya ya harus bertobat. Saya pikir-pikir, oh makanya ya ada orang-orang itu dia ngomong senyum terus. Ternyata katanya beda, suara waktu senyum sama suara ngomong begini itu beda. Ya, tapi ini nggak bisa dipraktekkan dalam khotbah. Kalau saya suruh saudara bertobat, maka saya bilang, saudara-saudara, engkau harus bertobat, saudara. Nah, ini nggak ada yang bertobat. Itu mungkin di dunia sekuler. Kalau dia jadi MC, ya, jadi dia bilang selamat malam, saudara-saudara. Ya, yang datang silakan duduk. Nah, itu bisa. Tapi kalau di khotbah tuh nggak bisa. Jadi, tapi orang harus punya dulu dasar karunianya. Karena kalau nggak bisa. Contoh. Kalau saudara bukan karunianya menjadi orang yang berbicara atau menjadi pengkhotbah, jangan saudara memaksakan diri ya. Karena kenapa? Saya itu pernah teman saya ngomong, Bu, saya kalau persiapan khotbah 3 bulan loh. Satu khotbah? Jadi kalau seperti hari ini saya 5 kali khotbah. Kalau satu khotbah persiapannya 3 bulan. 5 kali 3, berapa lama itu saudara? 1 tahun saya buat persiapan saja. Itu saya bilang begini, Pak jangan diterusin. Berarti bukan karuniamu. Karena kasihan kau sudah persiapan 3 bulan, kau pusing, yang denger makin pusing. Iya enggak saudara? Ya, bayangkan kalau saya berkhotbah, Shalom saudara. Firman Tuhan berkata. Tidur enggak saudara? Tidur kan? Maka ngantuklah semua. Jadi Tuhan itu memperlengkapi kita dengan karunia yang berbeda. Untuk sebuah tujuan kita saling mengisi. Tidak semua dipanggil sebagai pengkhotbah. Tapi setidaknya firman Tuhan bilang, kalau kamu diberi karunia berbicara, maka kamu harus menjadi seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Kita di rumah ya contoh, nasihati anak-anakmu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya karunia, engkau dikasih, bisa ngomong lah, karunia menasihati anak-anak. Ya kamu itu jangan hanya terus mengejar uang, carilah Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ini sudah menghidupkan karunia loh. Amin. Ya, amin saudara. Jangan kau pakai karuniamu itu untuk bergosip. Ya itu bukan mengembangkan karunia namanya. Saya punya karunia Bu, yang terakhir apa? Pengejek. Pengajar ya. Apalagi ya penginjil, yang terakhir pengejek. Nah, itu jangan dikembangkan saudara. Lalu dikatakan di sana dengan kekuatan Allah supaya kita ini memuliakan Tuhan. Ya, kita lihat yuk satu ayat firman Tuhan 1 Korintus pasal 12 mulai ayat yang pertama. Kita baca bersama. Ya, 1 Korintus pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu apa? Mengetahui kebenarannya.
Karena banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang kebenaran akan karunia-karunia roh ini. Ayat yang kedua berkata, baca bersama. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Atau tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan, itu roh kuda liar. Kalau Roh Kudus itu pasti mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Di situ dengan jelas dikatakan, kecuali orang itu tidak memiliki Roh Allah, dia tidak bisa mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ayat yang keempat berkata di sana, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ya. Ayat yang kelima berkata, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kita tidak sama semua karunianya. Ayat yang ketujuh, ayat yang keenam berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya dalam semua orang. Jadi banyak orang bisa punya karunia berbeda, tapi itu bersumber dari satu Tuhan. Dan ingat, karunia tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati juga sekarang ini banyak ya yang menyesatkan. Karunia dipakai untuk menjual-jual Tuhan. Ya, contoh ya teman saya bilang, Bu saya itu ketemu pendeta, saya itu dinubuatin. Ya, dinubuatin karena dia punya karunia nubuat, dia berkata, Ibu ya Tuhan bicara lewat saya. Ibu harus sumbang saya 200 juta. Saya bilang aja pret. Ya, banyak yang menjual-jual nama Tuhan, menjual-jual karunia untuk kepentingan diri. Makanya saudara juga hati-hati, jangan jadi Kristen yang suka ngejar-ngejar karunia. Maunya dinubuatin terus ketemu orang, Pak nubuatin aku dong, tiap hari maunya dinubuatin. Akhirnya tersesat. Ya kemarin ada kasus hamba Tuhan yang bernubuat-nubuat, ya ternyata pelecehan seksual, pinjam uang jemaat. Karena tiap kali ketemu jemaat, apalagi yang dia lihat orang kaya, dia panggil, Bu saya dapat suara Tuhan buat ibu. Ya seneng digituin. Lain kali kalau ada yang ngomong gitu bilang aja, saya juga sudah dapat suara Tuhan lewat firman Tuhan. Jangan mau disesatkan Bapak Ibu. Ya terutama yang begitu. Ya kalau dia suka bawa orang ke Israel, nanti ada orang-orang yang datang sama saya, Bu saya dinubuatin pendeta itu loh. Nubuatannya apa? Ibu Tuhan berkata, Ibu harus ikut saya ke Israel bulan Oktober. Itu marketing. Ya bukan karunia. Jadi saudara juga harus hati-hati. Ya sekarang orang-orang Kristen itu suka yang mistis-mistis. Akhirnya yang mistis-mistis dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bawa-bawa nama Tuhan. Karunia disalah gunakan. Ya, ada lagi kalau saudara datang dalam doa kami, saya akan bagikan souvenir profetik. Nanti souvenir itu dari Israel. Ya kalau kayak gitu saya juga besok mau bawa dari Israel salib-salib. Ya, buah-buah zaitun, tinggal gampang bodoh-bodohin orang Kristen ini. Ini salib dari Israel. Kalau kau pakai, kau merinding-merinding. Ini dijual $100. Maka kayalah saya. Makanya orang Kristen engkau harus punya pemahaman yang benar. Ya, saya tuh pergi ke Israel, diajak sama tour guide-nya, Bu saya ajak ibu ke toko perhiasan yang tidak biasa. Kalau saudara ke sana kan pasti ya ke Maher lah, kemana itu udah biasa. Ini toko yang tidak biasa. Saya diajak masuk gang, akhirnya naik, tempatnya eksklusif banget. Bu ini perhiasan kami, ini baru belum ada di toko mana-mana. Batu saudara, batu-batu itu yang kayak dulu batu-batu aki kita. Tapi batunya itu masih utuh, belum diolah, cuma dimengkilatin, terus ditempelin satu berlian kecil di situ. Ya ini harganya berapa? Yang ini dia jualnya itu mulai dari 100 juta, 150 juta, 300 juta. Terus saya bilang, kenapa bisa mahal banget ya? Ini kan cuma batu biasa ya. Di Indonesia juga banyak. Ini beda Bu. Batu ini waktu bait Allah dulu dirobohkan, diangkut pakai truk.
terus dibawa. Jadi kami olah menjadi perhiasan. Kami pasang berlian, Bu. Kalau ibu beli ini, siapa tahu ini yang dari ruang Maha Kudus yang ibu dapat. Terus saya bilang, terus aku harus bilang wow, wow, wow gitu. Terus saya mau tanya, Pak, kalau saya pakai batu yang dari ruang Maha Kudus, terus saya kenapa? Jadi sakti gitu? Terus saya bisa merasakan hadirat Tuhan gitu? Bapak Ibu hati-hati. Ya, hal-hal yang begini tuh banyak dipakai orang untuk cari keuntungan. Tapi orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran mau dibodoh-bodohin. Dia pikir dengan barang-barang begitu yang dia bawa, dia ambil, terus hadirat Tuhan nempel ke kamu. Ya, Yesus berkata kepada seorang wanita Samaria, nenek moyangmu menjembah Allah di gunung, mereka mencari Tuhan di gunung. Kami mencari Tuhan di Yerusalem. Tapi akan ada saatnya orang tidak lagi mencari Allah di gunung ataupun di Yerusalem, tetapi orang harus menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, saya ke Israel ditanya, Bu. Saya mau tanya sama peserta, ibu bolak-balik kan ke Israel. Tempat mana yang kalau ibu berdoa itu paling terasa hadirat Tuhannya kenceng? Saya bilang yang saya merinding maksudnya. Padahal ke kuburan juga merinding gak? Lihat setan merinding gak, saudara? Ya, saya bilang kamu mau tahu tempat yang paling hadirat Tuhannya kenceng kalau saya berdoa? Di kamar. Loh, bukan di tembok ratapan? Bukan. Bukan di tempat Yesus disalib? Bukan. Di mana? Di kamar. Waktu hatimu terbuka, engkau mengundang Roh Kudus turun. Di situ Tuhan hadir. Makanya Yesus berkata, kalau engkau mau berdoa, masuk ke kamarmu, tutup pintu. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu di tempat yang tersembunyi. Amin. Jadi jangan mau dengan karunia orang bodoh-bodohin saudara. Ya, nanti ada ibadah, dipanggil jemaatnya satu-satu. Ibu yang itu, Tuhan bicara. Sana, semua jemaatnya Tuhan bicara. Gampang sekali ini pendeta dengar-dengar Tuhan bicara. Ya, jadi saudara hati-hati. Karunia itu dipakai, dikatakan untuk kepentingan bersama. Ya, bukan untuk apalagi duit. Ya, tatap mata saya. Ya, Tuhan berkata Bapak harus sumbang saya 1M. Kemarin kan ada tuh, ya, WA dari seorang hamba Tuhan kepada jemaat yang kaya. Ya, dia pikir semua orang kaya itu gampang keluar duit. Padahal biasanya yang kaya-kaya itu pelit ya. Puji Tuhan di sini nggak ada yang pelit, jadi nggak ada yang tersinggung. Amin. Haleluya 12 kali. Kita lanjut ya ayat yang ke-8. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Baca bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, ada hikmat, ada pengetahuan. Ayat 9 berkata di sana. Ayat 9, coba baca bersama. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tidak semua orang bisa menyembuhkan. Ya, tidak semua orang punya karunia membangkitkan orang mati. Ayat yang ke-10 berkata di sana, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tapi ingat tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri. Saya pengen kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saudara, semua karunia itu bisa berkembang, bisa diaktifkan ketika yang pertama Rasul Paulus bilang ini firman Tuhan. Ketika engkau bertobat, itu dulu. Karena banyak orang pakai karunia tapi hidupnya tidak bertobat. Ya, dikatakan Roma 12 ayat yang pertama, baca sama-sama. Saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu apa, saudara? Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup kudus. Artinya kita harus
bertobat. Ayat yang kedua berkata di sana, ya, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, baru saudara engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kamu bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Ayat yang ketiga berkata di sana, berdasarkan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa Rasul Paulus mendahului dengan ayat ini sebelum dia masuk kepada karunia? Banyak orang berpikir ingin menjadi orang lain lebih daripada apa yang patut dipikirkan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, tujuan saya dalam pelayanan adalah apa, Bu? Satu saat aku pasti bisa membangkitkan orang mati. Saya bilang luar biasa ya. Terus kalau kamu sudah membangkitkan orang mati, gunanya buat kamu apa? Ya enggak. Ya keren aja gitu, saya bisa bangkitkan orang mati. Ya, ini saudara bukan meminta karunia, bukan mengembangkan karunia, tetapi dia mulai memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dipikirkan. Orang kalau kayak begitu nanti lama-lama jadi gila. Saya bilang sama dia, kalau saya nggak muluk-muluk, saya nggak pernah mimpi membangkitkan orang mati. Saya bersyukur kalau saya bisa bangkitkan orang yang mati rohani ini loh. Supaya terjadi pertobatan, hidup rohaninya dibangunkan. Ngapain lu sibuk membangkitkan orang yang mati secara fisik kalau rohaninya tetap mati? Ya, jadi enggak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Ya, akhirnya tiap ada orang mati didoakan supaya bangkit. Ya, jangan dikubur dulu. Mamanya mati, jangan dikubur dulu. Saya akan datang, saya akan bangkitkan. Ya, dia sudah jengkelin, guling-guling, tumpang ketindih di bawah, tengking, enggak bangkit mamanya. Ya, terus ngapa? Akhirnya dikubur kan? Kalau enggak, itu yang Rasul Paulus bilang, enggak usah terlalu muluk-muluk berpikir sesuatu yang hal-hal lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, iman itu juga adalah karunia dari Tuhan. Makanya semakin engkau dekat dengan Tuhan, ya Tuhan semakin tambahkan. Kan ada orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Kalau yang 5 talenta ini dikerjakan jadi 10 dikerjakan jadi 20. Bisa nggak bertambah? Bisa. Ya, tapi orang yang punya 1 nggak dipakai. Alkitab bilang, semua yang ada padamu diambil. Ya, saya ini termasuk orang yang ya punya banyak karunia. Ya, saudara mau ngomong iya atau tidak terserah. Tapi saya merasa itu. Tapi waktu saya belum bertobat dulu, saya tidak menyadari itu. Mungkin ada, tapi saya pakai untuk hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Ya, saya nyanyi di kafe, saya nyanyi di mana. Ya, saya lupa. Setelah saya bertobat, saya mempersembahkan hidup saya yang kudus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mulai lipat gandakan, saudara. Ya, saya ternyata punya suara ya yang gak bagus-bagus banget sih. Ya, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan ya Pak ya. Walaupun yang lain mukanya agak-agak gimana gitu Pak. Kayaknya tidak mendukung ya. Tapi ya nggak fals lah ya. Yang kedua saudara, saya ternyata bisa nyanyi. Saya bisa ciptain lagu loh. Suami saya tuh pemain piano. Ya. Tapi dia nggak bisa bikin lagu. Kadang udah ning ning ting 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 tung tung tang ting tang tung nggak jadi. Ya, saya bikin lagu sekali nyanyi aja. Ya, saya cuma nyanyi ya, mujizatmu masih terjadi, tiap hari selalu terjadi, mujizatmu masih terjadi, setiap hari selalu terjadi. Suami saya bilang, hebat loh kamu bikin lagu ndak pakai gitar, ndak pakai gini, toto jadi lagu. Ya udah urusanmu, musiknya bikin. Ya, 2 karunia. Ya, karunia melayani. Saya tuh suka melayani. Kalau ada keluarga datang dari Solo, kakak ipar, ya 2 hari datang, 2 hari saya di dapur masak. Suami saya marah-marah. Say,
kamu tuh loh, masa terus saya bilang, saya sukacita. Aku senang melakukan itu. Dia bilang, beli aja tuh makanan mereka biar makan. Beli, enggak, saya pengen ngasih yang terbaik. Mereka tuh makan, bukan makanan-makanan yang sudah mereka pernah makan. Saya masak, ya dengan sukacita. Saya senang, walaupun 2 hari kemudian mereka pulang, saya tepar. Tapi saya sukacita. Ya coba saudara kasih kepada orang yang tidak punya karunia. Ya suruh kupas bawang aja mukanya. Ya karena memang beda, nggak bisa. Ya saya seneng saya masak 2 hari di dapur itu saya suka. Ya dan itu karunia. Saya bersyukur memang tidak semua orang bisa dipaksakan ya melakukan apa yang kita bisa. Tidak semua orang bisa. Anak saya yang nomor 2 itu tiba-tiba ngomong sama saya, Mami jangan marahin aku loh. Kenapa? Jangan marah loh. Ngomong dulu, jangan marah dulu, jangan ngomong dulu. Lo kok ngancem ya, jangan marah ya. Akhirnya dia ngomong, aku tuh daftar kerja di Starbucks. Terus saya bilang, loh kamu yakin itu Starbucks ya? Nanti kamu cuci piring, nyapu, ngepel. Iya aku tahu kok. Tapi kamu mau. Ya udah akhirnya saya izinin dia. Akhirnya dia masuk saudara. Ya saya pikir masuk di Starbucks itu gampang loh. Cuma cuci piring lah pasti diterima. Ternyata sulit juga ya. Harus mahasiswa, harus bisa bahasa Inggris. Ya lalu akhirnya saya datanglah ke sana. Ajak kakaknya, ajak adiknya kita pergi lihat. Ya pas kita datang dia lagi dapat tugas bersihin sampah-sampah, ngambil sampah di meja, ngelapin, nyapu, yang ngepel, yang kotor. Ya saya lihat anak saya kasihan banget ya. Terus saya bilang sama kakaknya, Dek, kamu bisa nggak kayak dia? Tapi anak saya itu bangga lihat kita makin rajin dia, ngelapi meja, lihat Mami, gitu loh. Saya tuh bangga, saya nggak tahu saya mau bangga atau sedih ya saudara. Jadi dia bangga saudara. Terus saya bilang sama kakaknya, Dek kalau kamu yang gitu mau nggak kamu? Langsung kakaknya nyaut, aduh kalau aku sih kayaknya aku nggak bisa ya Mami ya kayak gitu. Dia nggak bisa, mentalnya itu nggak cukup di depan orang harus bersihin sampah. Memang ternyata tidak semua loh orang itu punya karunia seperti itu. Tapi anak saya tuh seneng. Jam 1 malam saya WA, Karen kamu udah pulang ngapain? Belum Mam, dia foto piring kotor. Aku malam ini closing, jadi jam 1 baru cuci piring, jam 2 beresin sampah semua, ya terus nanti ya jam 2 lebih baru pulang. Ya karena Starbucksnya itu ada di mall yang ada live musiknya, jadi tutupnya jam 12 malam. Saya mau tidur malam, saya bilang sama suami saya, kasihan banget ya anak kita ya. Masa kita tidur dia masih cuci piring? Kalau cuma deket tak bantu loh dia cuci piring itu. Tapi kan enggak bisa. Suami saya bilang, nggak apa-apa saya biarin aja dia belajar susah. Nggak apa-apa, bagus lah. Saya bilang, ya iyalah, yaudah jadi kita tidur nih. Kasihan loh dia belum tidur. Ya, dia udah tidur. Besok malam dia yang gini, coba WAC Karen lagi ngapain? Terus gini, ya ampun udah 1:30 masih cuci piring loh. Berapa tuh gajinya? Wis toh nggak usah kerja, suruh pulang aja. Saya bilang kemarin kamu ngomong sama saya, biarin aja dia belajar. Kenapa sekarang kamu yang suruh dia pulang? Biarin aja say. Jadi kita tuh tiap malam saling menguatkan saudara. Tapi saya bersyukur sampai di detik ini saya tanya, Dek kalau kamu udah gak betah keluar. Enggak Mam, aku seneng kok. Daripada waktu kuliahku aku senggang buat ngafe malah habisin duit. Mending kan saya kerja. Dan dia bilang gini, Mam cari uang itu ternyata susah ya. Aku kerja 9 jam sampai tengah malam dapat 200 sekian. Padahal biasa aku minta uang sama Mami 200.000 buat ngafe. Habis begitu saja. Ternyata cari uang susah ya. Iya, dia bilang makanya sekarang aku lebih bijaksana lah menggunakan uang, mau nabung mau gini. Jadi kita kalau ke mall ngajak kakaknya sama adiknya lagi nge-mall, mereka gini, Mam beli itu. Ingat Karen sekarang lagi kerja cuci piring dia. Terus anak saya yang 2 gini, kenapa dia yang kerja kita yang jadi sasaran ya? Kayaknya kok kita menderita ya sekarang. Tapi bagus saudara. Dari situ anak saya ngobrol sama temennya, mereka curhat. Saya ini kerja, mama saya sakit dan saya harus bayar kuliah sendiri. Jadi gaji saya untuk bayar sekolah saya dan untuk bayar mama saya berobat. Saya sekarang harus bekerja lebih keras, jadi saya tambahin dengan kerjaan apa. Anak saya denger, iya ya, keras sekali ya kehidupan. Yang satu juga cerita gitu, papa saya udah meninggal. Terus anak saya ditanya lah, kalau kamu kerja di sini ngapain? Anak saya bilang, saya kerja gabut. Tapi saudara, saya bilang sama anak saya, Dek, kamu lihat di sekelilingmu ya, ternyata
Tuh jiwa-jiwa yang harus dilayani loh. Di sekeliling tempat kerjamu saja. Kadang saudara, saya itu bilang sama anak saya, makanya kadang orang itu lupa mikir Tuhan. Karena kenapa saudara? Pergumulan hidup sudah terlalu berat. Dia mikir untuk aku bertahan hidup aja itu susah. Jadi kita setelah melihat yang seperti itu, saya menyentuh hati saudara, banyak-banyaklah berbagi dengan orang-orang di sekelilingmu. Tidak ada salahnya saudara ke toilet, maaf engkau ke toilet, saya lakukan nih sampai hari ini. Penjaga toilet itu saya kasih 100.000. Buat engkau itu tidak berarti. Sering kali waktu saya kasih, yang penjaga toilet itu gini, ya Allah ibu terima kasih. Kita nggak tahu, mungkin itu untuk kebutuhan susu anaknya. Hello, yang bagi kita itu 100.000 mungkin tidak seberapa. Jadi sekarang saya tuh kalau lihat pelayan, saya tuh bilang sama suami saya, anggapan itu anak kita loh. Banyaklah perubahan yang terjadi ya dengan dia bekerja itu. Banyak saya mengambil hikmah, saya juga belajar dari kehidupan. Bapak Ibu, ayo engkau yang berkelebihan tolong orang-orang di sekelilingmu. Karena saya tuh dengar kisah-kisah hidup teman-temannya yang bekerja. Saya tuh bilang sama anak saya, betapa bersyukur kamu. Ya. Jadi anak yang masih punya orang tua, kamu mau sekolah ada duit tuh dia curhat sama anak saya. Wah harus cari uang lebih, mama saya sakit, saya kuliah harus bayar sendiri. Saya bilang sama anak saya, lihat kehidupan tuh seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, saya menghimbau tolonglah orang yang susah di sekelilingmu. Lihat orang-orang itu kadang kita dengan gampang marahin pelayan toko. Ya sering kali mungkin dia karena kurang konsen, dia pulang ke rumah. Yang satu cerita sama anak saya, dia setengah mati cari uang karena papanya sudah meninggal. Setiap kali pulang mamanya ejek, kerjaan apa? Kerjaan coba jadi pelayannya orang. Apa yang kamu dapat? Dia pulang sudah tengah malam, mamanya gituin dia sakit hati. Ternyata di sekeliling kita kehidupan tuh seperti itu. Saya bilang sama anak saya, itu baru satu tempat deh yang kamu masukin. Mami sudah dengar cerita dari teman-temannya seperti itu. Saudara, betapa banyak jiwa di sekeliling kita tuh orang-orang yang ya mereka tuh belum lagi kita masuk ke kehidupan yang lain. Makanya yuk kita nih ya pergunakan karunia yang ada padamu. Lalu ayat yang ke-20, ayat yang ke-4 berkata begini Bapak Ibu. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, kita ini satu tubuh, banyak anggota dan tidak semua tugasnya itu sama ya. Berbeda, saudara punya tugas dan saya punya tugas itu berbeda. Tapi kita nggak bisa saling cemburu. Ya, kok dia ya, saya nggak bisa cemburu kepada pemain keyboardnya. Ya kok dia ya yang main keyboard bukan saya nggak bisa duduk di situ. Dia juga nggak bisa cemburu kepada saya. Tugas kita berbeda, karunia kita berbeda. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5 di sana dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 berkata di sana dikatakan, demikianlah kita mempunyai banyak karunia, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kamu melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tidak semua orang itu bisa berkhotbah. Saya tuh saudara ya ngomong ke suami saya, kamu tuh khotbah, dia bilang. Tapi dia kalau menasihati orang bisa berjam-jam ngomong. Dan orang itu ngomong, terima kasih loh Pak, saya dapat sesuatu loh dari nasihat Bapak. Ya kalau suruh khotbah dia ngomong, aku bukan kayak kamu, ya. Tapi dulu dia pernah di jadwal khotbah, kami satu keluarga datang. Ya, begitu selesai dia tanya sama anak-anak, tadi papi khotbah gimana? Anak-anak bilang, papi yang khotbah, kita yang kebelet. Terus dia tanya, maksudnya kebelet apa kalian? Kita kebelet nahan. Abis ini papi mau ngomong apa ya? Abis ini mau ngomong apa ya? Karena dia sendiri bingung saudara. Tapi dia punya karunia untuk ya
menasehati ya, dia bisa ngajarin orang gitu, tapi dia nggak bisa suruh berkhotbah. Ayat yang berikutnya 8 berkata, dikatakan di sana, jika, baca bersama, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab ayat yang ke-9 berkata di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau saudara mau mengembangkan karuniamu, Tuhan bisa menambah-nambahkan karunia itu. Ya, saya melihat, loh saya ini nggak bisa melukis. Saya ya tiba-tiba di masa pandemi saya bisa melukis. Tuhan menolong kami lewat saya melukis 50 lukisan lebih yang keluar. Ya 25 juta, 30 juta, 75 juta dibeli orang, 50 juta. Itu karunia saya dapat waktu pas pandemi. Dan siapa yang beri itu saudara? Roh Kudus Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan itu? Mungkin karena dia lihat saya mau mengembangkan apa yang saya punya. Dan kita mau melakukannya dengan sukacita. Dan ketika saya pas pandemi itu semua orang bingung loh. Saya tuh melukis 1 jam. Ya, jadi lukisan yang 1 kali 1 meter 20 kali 80 1 jam. Sampai pelukis aja bingung. Ibu ngelukis 1 jam? Iya. Kok bisa? Itu Tuhan loh. Iya tuh Tuhan. Ya, dan sampai akhir pandemi ya, saya akhirnya orang tanya, loh ibu, saya nggak percaya dengan lihat lukisan ibu ini. Kalau ibu itu nggak pernah melukis waktu kecil, ibu pasti pernah sekolah. No, saya sampai SMA bisanya gambar gunung, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu semua saudara belajar toh? Saya yakin semua lukisan saudara pun begitu kan? Itu saya nggak pernah belajar apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan itu memberikan karunia. Dan karunia itu ternyata ya saya bisa hidup dari situ. Di masa pandemi Tuhan pelihara kami tidak kelaparan. Ya bagaimana Tuhan menyatakan, saudara karena itu jangan malas kembangkan karuniamu. Mulai dari rumah apa? Ya kalau bapak-bapak suka melayani, enggak apa-apa bantu-bantu istri di rumah. Ya engkau punya karunia suka bersih-bersih ya bersih-bersih. Ya tapi kerjakan karunia itu, jangan dikubur. Karena Alkitab bilang nanti semua akan diambil daripadamu. Ingat Bapak Ibu, satu saat kita akan mati. Waktu kita mati, apa yang akan orang kenang atas hidup kita? Apa? Ketika engkau mengembangkan karuniamu, orang akan ingat itu. Ya, dan sampai kita mati satu saat nanti orang akan ingat, wah waktu dia hidup, dia itu orangnya gini-gini. Makanya tadi saya bilang di awal, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin utang. Ya, karuniamu yang itu membekas di hati istri, anak, orang di sekelilingmu. Saya tanya istrinya, Bu, nggak ada tanda-tanda bapak meninggal? Enggak, Bu. Di pesawat ada ngomong apa? Enggak. Tidur seperti biasanya. Akhirnya landing, sudah kami sampai. Ya, saudara, ayat ini berkata, di dalam dunia orang mati nanti tidak ada hikmat lagi, tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan di dalam dunia orang mati. Kemana kita akan pergi satu saat nanti? Kita semua sedang antri di barisan kematian. Itu yang pasti, nggak ada satupun yang tahu kapan waktunya. Bagian kita siap-siap, amin. Siap-siap. Siap-siap aja, kapan Tuhan panggil, oke Tuhan. Tapi selama waktu yang kau beri, aku mau kerjakan sesuatu yang sudah Tuhan taruh di tanganku ini dengan sekuat tenaga. Ayat ini berkata, kerjakanlah segala sesuatu yang engkau jumpai dengan tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Saudara, kita nggak ada yang tahu. Saya juga dengan suami, kami mencoba melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika pertama kali Tuhan beri untuk kami mulai mengembangkan pelayanan di YouTube, ya jangan iri lihat kami yang sekarang. Banyak orang yang cuma bisa bercuap-cuap, enak dapat uang dari YouTube.
Ya kalau mau bikin biar rasa sendiri. Bagaimana pelayanan ini kita bangun dan benar-benar kami mengerjakannya dengan sekuat tenaga karena kami tahu ini adalah kepercayaan yang dari Tuhan. Waktu kita kena Delta saudara, ya waktu kena Corona yang Delta lagi tinggi-tinggi itu. Suami saya ini benar-benar teler dan saya pikir dia udah mau lewat, nggak bisa bangun. Tapi setiap kali mau live streaming, dia kayak dapat tenaga berdiri. Saya bilang, Say, kita tuh sakit loh. Kita ngomong aja sama jemaat kita sakit, nggak usah live streaming malam hari ini. Suami saya jawabnya apa? Selama nafasku masih berhembus. Itu yang nunggu kita puluhan ribu loh, dia bilang. Kita nggak boleh kecewakan mereka yang mau mencari hadirat Tuhan, yang mau rindu dengar firman. Selama napasku masih berhembus, aku tidak akan pernah libur. Itu yang dia bilang, saya tuh cuma nangis. Sampai pernah satu kali lagi live streaming, dia muntah di depan laptop itu basah semuanya saudara. Saya cuma bilang, Tuhan engkau lihat. Kenapa? Kami mau kerjakan dengan sekuat tenaga. Apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kami, ini kepercayaan. Ya, kalau hari ini kami diberkati lewat YouTube, ya itu urusan Tuhan. Tujuan kita bukan jadi kaya. Kita lakukan bagian kita, urusan itu berhasil atau tidak, itu Tuhan yang bekerja. Amin saudara. Ya udah kayak gitu masih ada lagi jemaat yang ngomong, Bu itu kok YouTube-nya pakai iklan sih. Saya bilang anggap itu kolekte. Saya nggak pakai kantong loh sama saudara, tolong kolekte ya di YouTube itu kan nggak ada. Udah ada iklan hub, tolong Bu jangan pakai iklan Bu. Kami sudah pakai live streaming, di live streaming itu tidak ada iklan. Ibu dengar yang live streamingnya supaya ibu bisa ikut menyembah tanpa iklan. Kan itu tidak sesuai dengan waktu saya. Saya bilang premium Bu, ambil langganan YouTube premium kayak orang susah. Tapi begitu orang Kristen maunya gratis. Nggak mau menabur, maunya yang gratis. Mintanya disuguhi sesuai maunya dia. Saudara, Tuhan memperhitungkan. Ketika engkau dapat sebuah kepercayaan apapun yang Tuhan taruh di tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Sampai hari ini saya syuting sehari 2 kali. Mau sesibuk apapun saya, tetap tanggung jawab itu saudara, itu yang sudah Tuhan beri. Jadi kita harus komitmen, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kalau hari ini kami diberkati lewat YouTube, itu bonus yang Tuhan beri. Karena kita mau setia. Amin saudara. Tapi bukan itu tujuan kita, itu hanya bonus yang Tuhan berikan. Kerjakan saja. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan kepada saudara, kerjakan dengan sekuat tenaga. Bagian engkau mau diberkati, engkau kaya, engkau sukses dengan pekerjaanmu, itu adalah perkenanan Tuhan. Tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Kenapa saudara? Karena ayat ini berkata, coba kita lihat ayat yang berikutnya saudara. Ya, dikatakan di sana lagi, ya, ayat yang ke-11. Kenapa kita harus terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita? Kita baca bersama 1, 2, 3. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Apa artinya? Kita lakukan bagian kita tadi. Yang sudah Tuhan percayakan kita lakukan dengan sekuat tenaga. Kenapa saudara? Karena soal sukses itu bagian Tuhan. Ayat ini berkata bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Perlombaan itu tidak selamanya dimenangkan oleh yang cepat. Lomba lari. Yang cepat larinya belum tentu menang kalau dia keseleo di tengah jalan. Bisa dia jatuh dan dia tidak menjadi pemenang. Lalu dikatakan di sana keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kuat saja tidak cukup saudara. Ya, mau engkau kuat kalau di tengah jalan engkau menyerah karena sesak napas dalam perjuangan atau perlombaan, engkau bisa tumbang.
Karena begini saudara, hidup ini kalau dikatakan kadang-kadang kita suruh anak kita belajar sampai pintar. Kamu itu belajar sampai pintar ya, supaya kamu nanti sukses. Kalau yang sukses, yang kaya itu orang yang pintar, maka yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia itu berarti dosen dan guru. Ya Pak ya? Makanya jangan suruh anakmu terlalu pintar-pintar. Saya tuh kadang bingung lihat orang tua tuh anak di les, masih kecil dari jam ini ya. Karena apa? Orang tuanya nggak mau ambil bagian dalam imannya. Jadi dia suruh anak ini les, masih umur saudara 9 tahun, pulang sekolah, udah guru matematika selesai, ganti guru Mandarin, habis itu pulang ganti guru les Inggris pulang ganti les piano, ganti les ini. Lama-lama anakmu bisa gila. Makanya banyak anak-anak muda sekarang stres. Karakternya jadi nggak karu-karuan, di rumah teriak-teriak. Kenapa? Engkau tekan terus dia bisa jadi pinter. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu nggak perlu pinter dek. Asal kamu memiliki nilai kehidupan itu cukup. Mami nggak suruh kamu jadi juara di kelas. Kalau memang itu bukan panggilanmu, jangan. Kalau kita berpikir anak kita suruh pinter supaya dia sukses dan kaya, Anda salah. Maka yang akan menjadi orang terkaya itu dosen dan guru. Kalau kita berpikir jabatan bisa bikin orang jadi kaya raya atau sukses, maka yang akan tercatat sebagai orang yang paling kaya di dunia itu presiden, karena itu jabatan tertinggi di satu negara. Kalau kita berpikir bahwa orang yang bekerja siang malam tidak tidur-tidur, dialah yang akan kaya, maka pasti jadi orang kaya raya itu tukang-tukang. Mereka bekerja nggak tidur loh saudara. Ayat ini berkata, perlombaan itu dimenangkan bukan karena mereka yang cepat. Bukan karena mereka yang punya kekuatan yang hebat. Bukan karena mereka yang cerdas. Karena semua itu punya nasibnya masing-masing. Dan di balik semua itu Tuhanlah yang turut bekerja. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya ingat sekali ketika saya diusir dari rumah, papi saya bilang, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat masa depanmu jadi apa. Saya mau lihat kamu bisa makan dari apa. Saya ini tanpa ijazah SMA. Saya nggak bisa melamar pekerjaan. Rasanya semua buntu. Tapi hari ini saya membuktikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini hidup saya bisa menjadi berkat bagi keluarga saya. Orang yang dibuang, yang dianggap masa depannya sudah buram, ijazah ditahan. Ijazah ETK, SD, SMP, SMA semua ditahan. Dengan harapan apa? Tidak ada masa depan buat hidup saya. Dengar saudara, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Bagian kita kerjakan dengan hati yang hidup yang benar. Jaga kekudusanmu, nilai-nilai kebenaran ada di dalam pekerjaanmu. Kenapa saudara? Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan Tuhan yang melihat apa yang engkau perbuat. Dan ingat satu hal lagi, engkau diberkati. Bukan untuk engkau nikmati sendiri. Ada bagian dari pekerjaan Tuhan di dalamnya. Sebelum kita mati, karena Alkitab tadi ayat ini berkata, kita semua akan pergi ke sana. Ke ujung hidup kita yang namanya kematian. Dan kita semua ini lagi antri. Tinggal tunggu panggilan nomor berapa. Lihat kanan kirinya. Tanya nomor berapa kau. Ya, hari ini masih ada. Mungkin besok udah gak ada. Mungkin nanti malam sudah gak ada. Gak ada yang pernah tahu. Tapi selama kita diberi waktu hidup. Mari saudara. Kita bekerja dengan serius. Kerjakan dengan rajin. Sekuat tenaga. Nanti Tuhan yang akan memberkati. Jangan lupakan nilai-nilai kekekalan di dalam hidup kita. Saya undang imam musik maju ke depan. Kita mau sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biar kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Biar kita mengenal isi hati Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita naikkan pujian, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai Tuhan.
Kami percaya sekalipun jalanmu tidak terselami oleh kami, namun kami percaya bahwa rencanamu itu yang terbaik. Kami mau Tuhan bekerja sesuai dengan cara pandang Tuhan, sesuai dengan iman kami, karena hidup ini adalah perjalanan menuju kekekalan. Kami butuh penyertaan Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama.